ya. Udah siap belum? Ini Pres, di sini masih ada Steve nih Pres. Belum. Assalamualaikum semuanya, balik lagi di podcast Kopri Talk. Bersama aku Najla Argia yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, pada segmen kali ini kita punya tagline nih, Pres. Apa tagline podcast kali ini adalah kalau bisa menjadi inspirasi, kenapa cuma jadi penonton? Gitu ya. Bareng-bareng Pres, saya 1, 2, 3. Kalau bisa jadi inspirasi, kenapa cuma jadi penonton? Nah, pada episode kali ini Kopri Talks kedatangan narasumber yang keren-keren banget nih, sangat menginspiratif. Yang pertama ada Pres Sultan Faransani Eshum, OTW LC. Salam kenal semuanya. Yang kedua kita kedatangan Pres Ihwanul Fitra Isman Eshum, OTW LC juga. Mantap. Nah, gimana Pres? Kabarnya? Alhamdulillah, gue baik. Nah, Mbak Najla sendiri gimana kabarnya? Aku juga alhamdulillah sehat nih Pres. Alhamdulillah. Kesibukannya apa Pres? Belakangan ini lagi pada nyusun skripsi di Darsun ya Pres? Betul banget lagi. Itu termasuk salah satu kesibukan kami berdua. Selain itu apa Pres? Kan kalau di FAH udah tinggal nunggu wisudanya aja ya? Benar. Kalau di Darsun apa lagi? Kalau di Darsun ya beberapa kita fokus ngaji aja sih sebenarnya. Lagi fokus ngaji aja Pres? Fokus ngaji sama buat skripsi. Nah, skripsi Darsun lah. Ini OTW LC keduanya nih, sahabat-sahabatnya sekalian. Nah, kebetulan cocok banget nih sama tema kali ini. Tema kita kali ini adalah 2 dunia 1 perjalanan. Yang mana kedua narasumber kita kali ini memilih dan memutuskan untuk kuliah sembari mahat di Darsun. Di Darsun kan juga tapi kuliah juga ya, Pres? Betul sekali, betul. Nah, coba dong Pres Sultan dan juga Bang Ihwan, gimana sih kalau misalkan di Darsun itu kok bisa gitu kalian memilih untuk kuliah di FAH sekaligus juga kuliah di Darsun yang mana itu adalah mahat. Boleh ceritain latar belakang dulu mungkin dari Pres Sultan? Dari gue dulu ya. Oke. Terima kasih Mbak Najla, pertanyaannya bagus ya untuk gue sendiri ya. Untuk dari gue sendiri yang melatar belakangi kenapa gue itu akhirnya memutuskan ya untuk mengambil double degree, maksudnya di UIN sama di Darsun ya. Satu karena ini ya, karena ada tendensi dari orang tua. Jadi orang tua tuh pengennya harusnya di mahat, jangan ngekos. Soalnya kalau misalnya ngekos itu cuma-cuma. Karena kalau misalnya ngekos tuh yang pahit-pahitnya ya, selain kita jadi boros, maksudnya ya sering keluar mulu ya, jarang belajar. Akhirnya orang tua punya inisiasi untuk ya masuk aja dah ke Darsun. Biar bisa sembari ngaji. Jadi nanti pas ketika pulang kuliah juga nggak kosong gitu, nah ada kegiatan lain yang harus dikerjakan kira-kira. Kegiatannya teratur ya, terstruktur lah. Kan kalau di Darsun kan dari mulai ngajinya segala macam lah pokoknya gitu. Itu yang melatar belakangnya. Jadi kan ada tendensi dari orang tua, akhirnya ya memutuskan untuk ya udah kuliah sambil mahat. Oh gitu. Kalau Bang Iwan gimana Bang? Sebelumnya emang pertanyaan yang sangat inspiratif sebenarnya. Ya. Selain dari orang tua juga, sebenarnya alasan karena bisa membangun percaya diri lebih aja. Jadi selain UIN, kita menambah pengetahuan yang lebih di Darussunnah juga. Betul. Karena untuk waktunya juga sebenarnya berbeda. Jadi untuk manage waktunya itu emang bisa-bisa aja lah sebenarnya. Pagi sore di UIN, lanjut ngaji di Darussunnah. Jadi bisa-bisa aja. Cuman tenaganya nih yang agak kendor lah. Ya. Karena kan di-press kan dari cuman ya itu lagi bertemu dengan orang-orang hebat di UIN maupun di Darussunnah. Nah, itu yang membuat kita lebih bersemangat. Berarti jadi lebih yakin karena emang ketemu orang-orang yang sangat menginspirasi juga di sana gitu ya. Ya, jadi gitu. Jadi satu sisi itu apa ya? Jadi kita tuh punya teman-teman diskusi yang
kan kalau misalkan di prodi tarjamah kan maksudnya di lingkup fakultas adab itu kan cuman ya cuman tarjamah, SPI, bahasa, BSA, sastra Indonesia dan IP. Kalau misalkan di Darsun tuh kita variatif ya. Ada yang dari jurusan umum lah, di umum. Jadi kita bisa berdialognya makin luas lagi ya. Ya, betul gitu kan ya? Ya benar. Ya. Dari jurusan apa aja di Darsun tuh banyak pokoknya. Banyak sebenarnya, bahkan dari fakultas FISIP aja yang notabene-nya non agama juga ada sebenarnya. Gitu. Berarti emang Darsun ini juga cakupannya luas ya. Betul. Gak cuma yang agama-agama aja. Betul. Nah, selanjutnya kalau misalkan ditanya, pasti kan kita sebagai awal-awal sebagai mahasiswa semester 1 yang masih perlu penyesuaian gitu loh terhadap dunia kuliah di FH ini sendiri. Terus juga masuk ke dunia Mahat Darussunnah nih, yang mana ada peraturan-peraturannya, ada jam-jamnya juga, segala-galanya diatur. Itu kan pasti butuh penyesuaian. Apa sih yang bikin pertama kali kaget gitu loh? Wah, gue harus menyesuaikan dua dunia ini nih antara fakultas dan Darsun. Kalau boleh tahu, mungkin dari Bang Ikhwan dulu. Sebenarnya tidak ada masalah kuliah di dua tempat yang tadi itu. Apalagi di awal, meskipun di awal sempat ngerasa agak berat juga sebenarnya. Tapi ya lama-lama 2-3 tahun di Darussunnah dan di UIN juga alhamdulillah lancar-lancar aja sebenarnya. Dari berbagai organisasi yang kita jalankan, bahkan sempat magang juga, kepenulisan juga, bahkan alhamdulillah justru tidak membuat kita lebih capek sebenarnya. Justru itu yang bikin kita semangat. Dengan teman-teman seperjuangan yang selalu nyemangatin masing-masing lah. Balik lagi berarti ke mindset ya mainnya ya. Kalau misalkan kitanya udah kayak capek mulu pokoknya ya. Betul. Berarti kalau kita ngeliat temen yang kok dia bisa ya, gue juga harus lebih bisa. Itu gitu, berarti bagi gitu. mindset ya Bang. Betul. Kalau Pres Sultan gimana Pres? Nah, kalau misalkan dari saya pribadi ya, waktu penyesuaian awal kan, dulu tuh saya ngebayangin Darsun tuh kayaknya bakal kayak kegiatan bakal banyak atau apa gitu lah. Nah ternyata memang ya benar juga sih, kan waktu semester awal kan kuliah di UIN kan masih banyak mata kuliah kan. Terus di Darsun ditambah Darsun juga kan sore udah malam lah, maksudnya udah mulai ngaji sampai jam 9:30 let's say lah sama subuh lah. Penyesuaian itu pertama memang ya agak berat kira-kira ya awal-awal ya. Karena kan kita yang pengennya keluar ya sebagai jiwa muda kan kadang-kadang masih banyak experience yang harus kita explore lah kan. Ini kayaknya tiba-tiba harus dikurung gitu di penjara suci kira-kira. Penjara suci itu bukan anak santai banget ya. Iya jadi mungkin kalau penyesuaian sih kita kalau misalkan dari saya pribadi ya agak ini ya awal-awal tuh memang agak berat ya belum karena kan penyesuaian kan biasanya ada orang ya adaptasinya agak lama gitu di Darsun. Kayaknya after 2 bulan di Darsun baru bisa menyesuaikan antara UIN sama Darsun kayak gitu. Jadi gitulah kira-kira. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Sebelum lebih jauh lagi nih pembahasannya, kita harus lebih tahu dulu nih siapa sih beliau-beliau ini. Nih pertama ya sahabat, kita mulai dari Pres Sultan. Pres Sultan adalah Presema, masih menjabat sebagai Presema di Fakultas Adab dan Humaniora. Belah, saya loh. Beliau juga Kabiro Kaderisasi di Konfaka, betul Pres? Iya betul. Tuh, pernah menjadi anggota kemahasiswaan juga di HMP Tarjamah tahun 2023. Ya. Banyak ya yang dianut nih jabatannya. Terus selanjutnya koordinator komunikasi santri Konfaka tahun 2023 juga. Terus selain dari jabatan-jabatan yang dipegang sama Pres Sultan nih, Pres Sultan juga punya loh prestasi-prestasi ya Pres. Pres Sultan pernah ikut lomba harapan MFQ, betul Pres, juara 2 harapan. Terus juga peraih penghargaan SAA tahun 2024. Tahun 2024 ya, tahun kemarin lah. Tepuk tangan dulu kita untuk Pres Sultan. Sangat inspiratif. Enggak. Selanjutnya untuk Bang Ikhwan. Bang Ikhwan adalah Wakil Ketua Umum JKH di UIN Jakarta, betul Bang? Terus selanjutnya Kabiro Minat Bakat di Konfaka juga. Kepala editor dan reviewer jurnal di jurnal Hanafara. Betul. Masya Allah banget nih. Terus sama-sama peraih penghargaan SAA ya. Betul.
Kalau Bang Iwan duluan peraihnya di tahun 2022 ya, Bang. Selanjutnya ada presenter International Conference. Ya, betul, presentator. Emang top banget ini orang. Tepuk tangan dulu untuk Bang Iwan. Emang keren udah. Nah, ini juga prestasi sebenarnya belum semua. Belum semua. Sayangnya Masih banyak, Bang. Oh, siap. Tawadu ya, Bang. Takutnya dibaca menghabiskan waktu ya. Jadi ya. Kita Ampun suhu. tengah dulu. Jadi narasumber kita ini keduanya sama-sama sangat menginspirasi, guys. Memiliki latar belakang yang bisa dibilang cukup sama ya, sama-sama di Fakultas Adab dan juga sama-sama di Darussunnah. Betul. Kayak gitu. Nah selanjutnya nih, Bang, kan kita kan sama-sama aktivis ya. Udah lagi kita juga memiliki latar belakang yang sama-sama pesantren nih. Menurut pendapat abang-abang sekalian, apa bedanya gaya aktivis mahasiswa yang umum aja dari sekolah umum gitu sama aktivis yang memiliki latar belakang pesantren? Itu apa sih bedanya? Coba dari Pres Sultan dulu mungkin. Oke, dari saya ya, yang menjadi sebuah distingsi atau perbedaan antara aktivis yang pesantren dan non pesantren. Kalau saya sih melihat sejauh ini karena mungkin di UIN ya, yang mungkin bisa dibilang rata-rata itu anak pesantren nggak sih UIN tuh? Betul. Nah, karena kalau misalkan dari saya pribadi ya, untuk teman-teman yang alumni pesantren itu kan kebanyakan masuk ke PMI. Ya, di mana PMI itu kan sebagai wadah organisasi kita, bukan hanya ini ya Islam, tapi memang benar Islam gitu kira-kira. Jadi kalau menurut saya yang menjadi perbedaan itu orang yang aktivis yang non pesantren dan pesantren itu di bagian ini sih ibadah, sholatnya. Karena kalau menurut saya pribadi PMI itu masih komunikasinya masih bagus antara kita sholat itu banget, kita sholat. Kan kalau misalkan yang non pesantren ya itu kadang-kadang ya lepas aja sholatnya gitu. Jadi mungkin yang membedakan itulah antara ibadahnya sih yang penting. Dari ibadahnya. Iya, ibadahnya. Kalau misalkan yang pesantren kan kadang-kadang masih suka sholat, terus zikir segala macem lah. Ngadain tahlil yasin. Tahlil yasin bener. Kan kalau misalkan yang non pesantren kan sepertinya awam gitu kira-kira. Awam ya terhadap seperti itu. Kalau menurut Bang Iwan sendiri kayak gimana, Bang? Kalau saya melihat yang pertanyaan yang tadi, saya melihat sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Karena bisa dibilang ketika kita berbicara organisasi, secara alumni pesantren itu lebih jago sebenarnya. Betul. Jadi, karena udah memiliki secara skill kemandirian, skill adaptasi, bahkan komunikasi itu lebih mumpuni sebenarnya. Dan alhamdulillah juga di Darussunnah itu tidak hanya ngaji, tapi kita juga beberapa ikut organisasi di Darussunnah juga, ikut kepanitiaan. Dan baik antara organisasi yang di kampus dan di Darsun itu ya sama-sama kita bertemu dengan orang-orang yang hebat dan lainnya lah. Jadi sebenarnya tidak ada yang beda sebenarnya. Ya lagi-lagi kalau kita berbicara capek atau tidak, sebenarnya ini juga buat teman-teman yang sebenarnya capek itu tidak ada capek gak ada, yang ada prioritas. Siap. Tepuk tangan. Siap. Berarti semua tergantung prioritasnya. Betul. Kita berarti balik lagi ke diri kita sendiri, mengatur mana nih prioritas kita, prioritas nomor 1, prioritas nomor 2 dan seterusnya. Kayak gitu, Bang. Nah, kalau misalkan nih Bang sharing, kalau misalkan disuruh sharing gitu ya sebagai aktivis, momen yang paling bikin bangga tapi sekaligus itu momen yang terberat gitu loh, apa gitu Bang? Siapa dulu nih? Boleh, Bang Iwan dulu. Yang bikin bangga dan agak berat itu sebenarnya ketika bertemu dengan ya itu tadi orang-orang hebat lah ya, termasuk senior-senior di PMI sendiri ya sudah banyak di luar sana yang sudah masuk di rangka nasional. Jadi itu membuat kita bangga dan membuat juga kita berat gitu. Kita belum siapa-siapa, belum jadi apa-apa, kita udah bertemu dengan orang-orang yang hebat. Tapi yang bikin sedikit minder berarti ya, kayak sedikit gitu. Minder. Tapi ya itu yang bikin kita makin semoga yang menjadi motivasi bagi kita lah berdua buat semua lah. Aku setuju. Kayak gitu juga. Oke. Kalau Pres Sultan kayak gimana, Pres? Kalau misalkan dari saya yang bikin sebagai aktivis ya, pengalaman yang bangga tapi berat. Satu sih kalau bagi saya kuliah lulus tepat waktu itu sih. Itu juga. Itu termasuk karena kan aktivis itu kan seorang yang mungkin kegiatan lumayan banyak ya kan, apalagi kan bagi kami berdua yang Darsun sama UIN. Jadi bagi saya
bangganya itu ya karena tepat waktu di UIN. Ya beratnya apa ya? Beratnya karena ini sih, apa namanya, kadang-kadang suka ada aja lah kendala lah ya. kendala untuk kita, aduh ini kayak masih bingung gimana ya cara buat ini ya, cara buat mengembangkan diri untuk lebih baik ke depannya, kira-kira gitu sih. Ya, karena bagi saya tuh, ya saya pribadi juga masih belum apa ya, memberikan efek apa-apa sih sebenarnya. Jadi kayak masih butuh untuk pengembangan diri gitu kira-kira. Ya bukan begitu Ikhwan ya? Benar. Nah, Setuju. ya gitu kira-kira. Berarti kalau di Darsun itu kalau mau lulus tetap sama ya, peraturannya tetap skripsi. Tetap sama skripsi. Oh, kayak gitu. 4 tahun lah, 4 tahun. Jangka waktunya juga Tetap sama 4 tahun juga. Ya, 4 tahun. Makanya ya Kalau udah tahu, Resultan sama Bang Iwan itu masuknya sama nggak sih tahunnya? sama Sama. di Darussunan Nah, sama. ini nih, Tahun 2022 juga. ini tuh sahabat perjuangan. Sahabat perjuangan, sahabat-sahabati. Salah satu inspirasi saya masuk Darussunan ya karena beliau sering diajakin Berarti lah. sama-sama saling menginspirasi satu sama lain. Ya, Oke, terus selanjutnya kalau misalkan tips gitu ya untuk sahabat-sahabati sekalian, apalagi untuk maba-maba gitu kan. Kan memilih dan memutuskan untuk berkuliah sembari berkuliah di Fakultas Adab dan Humaniora, khususnya di UIN gitu kan. Sembari kuliah di Mahat Darussunnah, itu kan keputusan yang berat ya. Apalagi untuk kita gitu loh, anak-anak muda yang masih kayak aduh pengen bebas deh, kebanyakan peraturannya gitu. Apa sih tips-tipsnya gitu loh bisa memilih itu gitu? Siapa dulu nih? Ikhwan. Saya dulu ya. Boleh. Sebenarnya untuk tips-tips untuk mahasiswa di luar sana mungkin ya lagi-lagi kita tanamkan rasa berani capek aja sebenarnya. Kalau kita berani hidup di dua tempat, berani ikut organisasi, berani ikut apapun yang lainnya, penelitian yang lain, itu kalau bisa ada kesempatan kita mulailah untuk itu tadi, kita hidup di dua tempat. Nah, mungkin itu aja sih kalau untuk tips ya. Kalau Resultan sendiri gimana tuh? Kalau dari saya sendiri ya, untuk bagaimana cara tips untuk betah hidup di dunia di dua dunia ini lah. Dua dunia. Biar kayak jauh banget ya. Akhirnya sama dunia. Adab dan Jangan juga nyampe pada tujuan. Kalau saya sih sebenarnya ini ya, cuma ada dua. Kalau saya pribadi ya, tekad yang kuat. Yang pertama tekad, yang kedua kemauan. tekad dan kemauan. Iya, tekad yang pertama itu harus ditanamkan tekad yang kuat dalam diri kita. Kita udah ngambil dua ini ya, kita udah ngambil dua dunia, maksudnya UIN sama di Darsun. Ya artinya benar tadi kata Ikhwan, harus menerima segala resiko yang terjadi kira-kira. Mungkin capek lah, ngeluh segala macam lah. Itu sih yang pertama. Tekadnya itu kita harus siap menerima kenyataan kira-kira. Yang kedua, kemauan. Cuma dua nih. Kemauan itu maksudnya gimana? Kemauan itu kemauan kita untuk terus research ke mencari hal-hal baru lah, hal-hal yang positif. Itu kan sebuah reward juga buat diri kita kira-kira gitu. Jadi tipsnya itu sih, cuman tekad dan kemauan. Kalau misalkan kalian pengen mungkin be better lah, biar kalian nggak terlalu kosong-kosong banget pikirannya, harus asal intelektual kira-kira. Iya, itu dari kemauan research untuk mencari mengembangkan penelitian terus segala macam. Tapi terus sebenarnya kan ya Pes dan Bang Iwan ini kan sama-sama aktif gitu ya. Terus juga hidup di dua dunia nih bisa dikatakan ya. Berarti kan itu kita harus bisa memanage waktu yang benar-benar ya. Kayak gimana gitu loh tips buat memanage waktu. Oh jam segini kita udah harus kuliah, jam segini kita udah harus di Darsun, jam segini tapi ada rapat tiba-tiba ada ini, itu gimana tuh? Nih siapa dulu nih? Boleh dari Pes, dari Bang. Kalau dari awal Darsun sedikit yang bikin shock ya itu karena itunya tadi waktunya. Ya cuman ya lama-lama 2-3 tahun bahkan hampir 4 tahun di Darussunnah ya ternyata ya berjalan juga. Betul. Tapi ya itu untuk capeknya kadang di Darussunnah kita tidak maksimal karena memang di luar tenaga sudah sedikit sudah sedikit berkuras ya. Itu aja. Oh, Resultan gimana? Kalau dari saya pribadi ya, dulu ini tuh pernah diterapkan waktu
kami itu PKD dulu sempat merasakan materi terkait masalah manajemen waktu lah. Kalau saya pribadi untuk mengaturnya sebenarnya gini, mana yang harus menjadi prioritas kita harus utamakan. Ya bukan begitu ya Ikhwan ya? Benar-benar. Benar ya. Contoh misalkan lah, misalkan nih antara akademik dan organisasi misalkan. Kan kalau misalkan kita niat awalnya adalah kuliah, itu kan berarti akademik dulu yang didahulukan dibandingkan organisasi. Ya bagi saya menuntut ilmu itu ya wajib, organisasi itu sunnah. Tapi memang harus berbarengan antara wajib dan sunnah. Jadi kalau bagi saya sendiri untuk manage waktunya adalah harus memilih mana yang menjadi prioritas. Skala prioritasnya kan kadang-kadang ini ya, ada orang yang pengen aktif banget di organisasi tapi akademiknya ketinggalan. Nah kalau misalkan saya pribadi udah diin aja mana yang sudah menjadi kewajiban buat dia itu harus diutamakan. Yang bukan maksudnya yang bukan berarti nggak wajib ya. Maksudnya yang bisa dinantikan lah, itu bisa di belakangin dulu. Kesampingkan ya benar. Misalnya nih Bang Ihwan, tadi kasusnya Bang Ihwan lagi ditelepon sama dosen. Ihwan di mana sini bantu saya ngajar. Padahal Bang Ihwan di Darsun juga ada lagi ngaji. Gimana tuh Bang Ihwan bakal memutuskan apa yang bakal saya ambil gitu? Ini pertanyaan kemarin banget sebenarnya. Ya, kemarin sempat ketika diminta untuk menggantikan ngajar, itu sementara ngerjain tugas di Darussunnah juga. Sebenarnya belum ngerjain, masih nyari-nyari ya buat gambaran ke depannya kan. Mini research lah. Di Darussunnah. Mini research. Ya sebenarnya lagi-lagi tuh kita perlu kalau antara dua yang tadi, jadi tidak perlu kita untuk mana yang prioritas mana yang enggak, tapi kita balancekan aja sebenarnya. Jadi kita seimbangkan. Nah, jadi kita turuti di kampus, turuti dosen, kemudian kita lanjut dengan tugas-tugas ya di Darussunnah. Ya cuman lagi-lagi tuh yang namanya ada maksimal ada kurang maksimal juga ya. Dan teman-teman di Darussunnah juga mungkin tahu kita bagaimana sibuk di luar juga, di UIN juga. Nah, tapi alhamdulillah ya berjalan juga. Kalau misalnya Pak Sultan ada rapat sebagai SEMA nih dari fakultas. Ayo SEMA rapat ini mau ada acara gini. Gimana progresnya? Sedangkan Pak Sultan lagi ngaji gitu loh di Darsun, lagi ngaji hadis nih. Gimana tuh Pres? Lagi kaji hadis. Iya, lagi ngaji. Pas banget itu. Ini justru pertanyaan yang sulit ya. Pak Sultan bakal milih yang mana yang bakal diprioritas ya? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting ya soalnya ya. Karena kan satu sisi kita sudah dikasih mandat sama fakultas ya untuk menjadi ketua senat ya, yang dimana kan itu kan harus mensinergikan antara seluruh ormawa gitu. Kalau misalkan saya pribadi ya, ini pertanyaan sulit ya, ini sulit. Ya, tapi kalau misalkan saya ngambil skala prioritas, karena kan satu sisi gini ya, di Darsun itu kan emang di rosanya lumayan ketat juga ya, lumayan ketat. Jadi kalau misalkan saya meninggalkan yang di Darsun, itu kan nanti gimana ya bahasanya? Bahasanya nanti bakal ketinggalan pelajaran. Jadi kan kita lagi-lagi ini kan pendapat saya, kalau saya pribadi mungkin agak yang ini tuh agak kurang maksimal jadi yang di SEMA mungkin. Jadi saya akan memilih yang Darsun dulu. Iya, Darussunnah dulu. Karena ini satu sisi kan kalau misalkan saya berpihak kemari. Nah, ini nanti karena Darsun itu sistem yang main karena dia kan terlalu ketat. Jadi yang nggak bisa ditinggalkan yang ini. Karena di sini udah kekurung sama sistem gitu kira-kira. Lagi-lagi berarti emang dari awal niatnya Pak Sultan tuh lebih ke akademik dulu. Iya, baru aktivitas seperti organisasi dan lain-lainnya nomor 2. Iya, betul. Gitu. Oke. Ya. Tapi kalau di Darsun itu ada pengabsenan juga nggak sih, Bang Pres? Misalkan ngaji gitu. Bahkan lebih ketat sebenarnya. Bahkan lebih ketat. Kan kalau di fakultas itu kan kita kayak oke, satu matkul 3 nyawa. Kalau di Darsun gitu juga nggak? Satu mah. Pakai 3 nyawa tapi 4 tahunnya. Iya. Itu dia. 4 tahun selama di Darsun berarti 1 nyawa. Betul. Karena emang begitu ketat di pengabsenan di sana tuh. Karena yang main tuh sistem gitu. Karena udah sistem yang main, ya kita mau lawan sistem ya nggak bisa kira-kira. Karena itu udah jadi aturan di sana. Sistem di sana kita mau dobrak ya bisa. Kita siapa? Kita kan numpang juga di situ. Dan ini juga ya salah satu tantangan tuh
kalau misal kita ada kelas di kampus tapi kita udah ngerasa capek di Darussunnah, antara hadir atau enggak ya kita bisa aja milih nggak hadir karena absen kayaknya masih aman aja nih, masih ada 3 nyawa. Kalau di Darussunnah misal udah waktu ngaji, waktu kelas, kemudian kita masih ada program di UIN misal, itu mau nggak mau harus balik. Nah, itu soalnya yang tadi itu Udah wajib banget hukumnya ya. wajib banget. Wajib banget. Oke, misalkan kalau di Darsun itu makan juga dapat gak sih, Pres, Bang? Oh, enggak kalau Ya makan di luar sih. makan dulu sih nggak dia makan nggak kayak ya? ngekos biasa Berarti gitu. nggak kayak pesantren-pesantren yang makannya ngantri gitu. Enggak. Makannya tahu tempe berenang. Enggak ya? Enggak aman aman. Lombok yang berbusa ya, di pondok-pondok kemarin. Iya betul. Tapi kalau misalkan Pres Sultan sendiri, kalau di PMI itu gimana sih, Pres? Apa yang Sejauh ini kan Pres sebagai kabiro kaderisasi. kaderisasi. Gini ya. Apakah kaderisasi sekarang menghadapi penurunan? Apa gimana? Lagi-lagi gini ya. Saya selaku kabiro kaderisasi Kompraka ya. Saya melihat melihat mungkin secara global aja kali ya. Secara global semangat Gen Z itu dalam berorganisasi memang mengalami degradasi. Menurun ya? Ya, menurun banget. Karena gini, sekarang tuh Gen Z itu kan ini ya lebih suka kepada sesuatu yang instan. Betul. Dia nggak mau ribet secara administratif segala macam lah. Gen Z itu ya nggak mau ribet lah, orang yang mau instan. Jadi kalau menurut saya PMI sekarang tuh untuk kaderisasinya mungkin mengalami penurunan. Cuman saya memberikan solusi ya, karena kan saat ini juga mungkin di cabang itu lagi buat modul agar modul ini bisa dijadikan impact buat Gen Z yang mungkin semuanya serba instan. Jadi sekarang tuh ada digitalisasi modul kalau nggak salah. Nah, jadi berbarengan lah sama kemauan Gen Z kira-kira. Kan itu kan yang harus diterapkan dari seluruh organisasi. Harus bisa menyamakan lah antara zaman kira-kira. Betul, menyamakan zaman, mengikuti zaman. Kalau dari Bang Iwan sendiri gimana, Bang? Untuk ini ya, pendapat terkait PMI sendiri, bahkan saya melihat tidak hanya PMI sendiri sebenarnya, bahkan semua organisasi yang ada di UIN maupun di Darussunnah, ketika kita berbicara ideologis atau esensi dari organisasi, ya pasti itu hal yang positif pasti. Ya itu kalau kita bicara ideologis atau esensi dari organisasi tersebut. Tapi kita lihat mahasiswa sekarang yang masuk organisasi ya lagi-lagi karena eksistensi mungkin. Jadi esensial dari organisasi itu hilang. Jadi ya, nilai ideologis dari organisasi itu ya itu hilang. Makanya banyak yang masuk organisasi tapi tidak mendapatkan ya apa-apa. Betul. Baik dari segi pemikiran, dari segi relasi dan pengalaman mungkin. Makanya teman-teman kita juga sebenarnya sama-sama belajar lah ya. Masih menganggap diri kita sebagai mahasiswa, masih menganggap diri kita sebagai organisatoris. Makanya ya perlu kita dari kami perlu menganggap bahwa organisasi tidak hanya wadah buat mahasiswa, tetapi juga mengandung nilai-nilai ideologis yang sangat positif lah bagi mahasiswa. Itu sih. Oke, sahabat-sahabat sekalian, panjang nih pembahasan kita. Segala-gala 2 dunia tadi. Kalau misalkan disuruh simpulkan dalam 1 kalimat, gimana mendefinisikan 2 dunia dalam 1 kalimat tuh kayak gimana? Coba mulai dari Pres Sultan dulu mungkin atau Bang Iwan? Oke. Di 2 tempat yang berbeda, saya rasa sama, di mana di dalamnya kita sama-sama meraih cita-cita yang tumbuh diam-diam, juga disertai dengan doa yang dilantunkan dalam diam. Siap. Kalau dari Pres Sultan gimana nih, Pres? Kalau saya pribadi ya mendefinisikan 2 dunia dalam satu kalimat. Mungkin saya ingat dengan satu peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ kita dijunjung, ya nggak sih? Tuh. Ya. Kalau misalkan saya melihatnya di situ, 2 perbedaan. Jadi maksudnya 2 tempat yang berbeda ini kita harus bisa membalancekan diri kira-kira. Maksudnya gitu. Jadi antara ini sama ini ya harus balance. Berarti sahabat-sahabat sekalian, memilih 2 tempat atau 2 dunia itu
not a bad choice Iya, ya. not bad lah, nggak serem lah kira-kira. Nggak serem dan nggak buruk gitu. Iya. Karena kan di situ juga kita semakin banyak ketemu orang baru, relasi tambah luas kan, nggak cuman yang kayak ya udah diadap ya cuma punya relasi ya sama-sama Iya, adab betul. aja. Sedangkan kalau dari sana dan adab dua-duanya ada nih sama-sama Iya. punya relasi. Hmm. Oh di sini banyak kita ketemu orang hebat, di sini juga kita banyak ketemu orang hebat. Iya gitu. Tambah lagi nih kita semakin minder semakin kita termotivasi untuk kayak kok dia bisa, gue juga harus bisa Nah, gitu ya kan. gitu benar-benar. Oke sahabat-sahabat sekalian, udah banyak banget nih dari tadi yang tersampaikan dari para beliau-beliau ini, orang-orang yang sangat menginspirasi. Kita doakan segera selesai Amin, ya Allah, skripsinya, amin. biar gelar LC segera tercantumkan Wih. dalam namanya. Masih OTW LC, ya kan? Ya kan bang? Ya benar-benar. Saya agak malu sebenarnya. Agak apa gitu? Berat ya. Agak berat sebenarnya. Kalau misalkan pesan-pesan nih untuk sahabat-sahabatku sekalian yang nonton, boleh dong. Terakhir nih, closing statement dari para beliau-beliau narasumber yang sangat inspirasi. Pesan dan pesan-pesan aja. Saya tuh ini apa namanya? Teringat sama kata Tan Malaka. Tan Malaka tuh pernah bilang, terbentur, terbentuk. Nah, itu sih. Jadi mau secapek apa kalian, secapek apapun kalian ya, kalian apa namanya merasa apa putus asa gimana kalian, itu yang akan membentuk apa namanya karakter diri kalian. Kira-kira gitu. Jangan lupa satu lagi, jangan malas baca. Udah. Udah itu aja. Saya langsung aja ya satu. Buat kita mahasiswa, Iya. buat saya diri pribadi juga, ingat kita mahasiswa tentu punya kendala, tapi Tuhan punya kendali. Siap. Sangat-sangat Keren. closing statement yang sangat bagus. Terima kasih Bang Iwan. Ya, sama-sama. Terima kasih Ya. Pak Sultan. Oke, sekian podcast kita kali ini. Wallahul muwaffiq wal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sahabat-sahabat Kopri. Dah.